harus bisa masak, harus jago dandan, bikin alis nggak boleh miring. Panjang hidup perempuan, kerap dinilai, dibanding-bandingkan, disalahkan. Kita mau punya mimpi, tapi jangan terlalu ambisius, nggak ada yang suka sama orang ambisius. Karena sekali lagi kita hanya akan dinilai berdasarkan performa yang sudah kita buktikan. Menunjukkan apa yang kita bisa, keberhasilan itu berkorelasi positif pada laki-laki, tapi korelasinya negatif pada perempuan. Tetapi kan kerap kali sekarang kualitas itu disematkan pada kekodratan perempuan. Aku merasa terkadang tuh kita bisa mentolerir orang lain, tapi sama diri sendiri nggak ditoleransi. Nah, ini waktunya untuk bisa mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Office politics ya, gimana nih? Kayaknya perempuan cenderung, aduh males gue ikutan politik gitu ya. Kecenderungan seperti itu Mbak Nana, gimana? Iya, tapi harus. Karena dalam hidup yang tidak adil ini, itu harus dilakukan. Dan ketika saya bicara office politik, bukan dalam arti ikut politiking atau ikut ini dan sebagainya. Tapi harus terlibat dan menunjukkan diri. Saya merasa, lagi-lagi hasil penelitian nih, perempuan itu kerap kali menawarkan bantuan di belakang layar. Nggak mau ketahuan nawarin bantuan. Laki-laki kecenderungannya justru menawarkan bantuan di depan. Orang harus tahu tuh kalau gue nawarin bantuan. Ini hasil survei juga, gue bukan ngarang. Jadi kalau kita bicara office politik, penting untuk menunjukkan apa kemampuan kita. Karena sekali lagi kita hanya akan dinilai berdasarkan performa yang sudah kita buktikan. Office politik dalam hal menggalang kekuatan sesama perempuan, lingkaran dukungan satu sama lain. Sri Kandi BUMN itu kan juga salah satu forum untuk menggalang dukungan itu kan, saling memberi support, saling memberi saling backup satu sama lain. Jadi office politik dalam arti itu menunjukkan apa yang kita bisa, berani bicara dan bersikap, berani angkat tangan, berani menunjukkan daya yang kita punya, sekaligus juga membentuk lingkaran kekuatan atau tribe sendiri. Cari mentor, apakah laki-laki atau perempuan. Pastikan kalau kita leader di tempat yang memang sudah ada leadernya, pastikan kita tidak sendirian di situ. Jadi ketika rekrutmen, ketika ini selalu mencari peluang di mana nih bisa nambah kekuatan. Bukan kekuatan untuk melawan laki-laki ya, kekuatan untuk menambah perspektif yang beragam. Karena kan kuncinya di situ, semakin beragam, semakin banyak opsi yang bisa dilakukan. Jadi menurut saya politiking itu harus, in that sense gitu ya Mbak. Dan terutama juga bagaimana melatih mental kita untuk tidak terus-menerus menganggap rendah diri kita sendiri sebagai perempuan. Karena memang perempuan itu kalau misalnya tidak berhasil dalam suatu tugas, itu memang cenderungnya nyalain diri sendiri. Ya Allah, apa salah gue ya Allah? Apa dosa gue kenapa kerjaan gak selesai? Kalau laki-laki ada yang gak berhasil, ini memang marketnya lagi jelek ini. Ini memang situasinya volatile ini. Jadi seringkali mengatribusikan kegagalan atau ketidakberhasilannya itu pada faktor di luar dirinya. Perempuan kalau ada yang gak berhasil, yang disalahin dirinya. Memang gue kagak pinter nih, emang gue bodoh nih, emang gue gak ini gitu. Ada tendensi itu tuh yang membuat kita kerap kali kemudian tidak percaya diri, membuat kita kemudian tidak cukup berani untuk yang gue lakukan udah seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. So yes, untuk bisa advance, we have to play the politics. Game-nya sekarang adanya seperti itu. So we have to be in the game in order for us to win the game. Salah satu yang kita harus belajar, dan saya juga harus belajar sih, bilang tidak. Perempuan tuh terutama susah banget, we cannot say no gitu. Karena gak enakan, karena pertama tuh merasa wah ada rasa bangga, ketergantungan gitu. Lama kok jadi keenakan gitu ya. So salah satu hal yang juga saya selalu bilang ke teman-teman perempuan, learn to say no. Bilang tidak. Bilang tidak itu juga penting bukan hanya untuk kesehatan mental kita, tetapi juga bilang tidak itu bisa membuat kita memprioritaskan apa yang penting. Jadi ingat lagi nih, kalau ini misalnya tidak akan membuat saya lebih berkembang, tidak akan bikin saya punya skill yang baru. Jadi prioritasnya itu harus atas ukuran yang kita tentukan sendiri. Bahwa di dalamnya ada ukuran keberhasilan pekerjaan tim, ya. Tapi porsinya kan seharusnya tidak 90% di kita kan.
porsinya harusnya sama rata ataupun kalau mau lebih ya lebih dikit, nggak lebihnya dominan gitu. Jadi prioritasnya apa dan apakah ini masuk prioritas kamu? Kalau tidak masuk prioritas kamu, say no, berani bilang tidak. Itu can be very liberating kok. Coba deh sekali-sekali. Enggak Pak, enggak, gantian ya, maaf. Oh saya sudah ini nih, belajar bilang tidak. Itu skill yang juga akan berguna supaya kita nggak dimanfaatin orang. Ini fenomenanya namanya Queen Bee Syndrome. Wow. Queen Bee Syndrome. Jadi memang terkadang tanpa sadar atau bahkan secara sadar justru kita sesama perempuan yang menjatuhkan satu sama lain. Mungkin karena kita sadar ada keterbatasan posisi ya. Dan kita merasa karena posisinya sedikit kita harus berupaya sekeras mungkin untuk bisa dapat ke ujung. Lingkarannya kecil nih, hanya 1-2 orang yang bisa masuk menembus ceiling itu. Jadi situasi yang sangat kompetitif membuat kita harus sikut-sikutan karena tahu kalaupun ada kesempatan perempuan paling gak banyak. Paling cuma supaya untuk ini nih, afirmasi atau ada kuota. Supaya kelihatan perusahaannya ada perempuannya ya paling jadi cuma masukin 1-2. Kesempatannya sedikit jadi kita sikut-sikutan gitu. Jadi situasi yang kerap kali membuat kita sesama perempuan merasa harus saling menjatuhkan karena sekali lagi kesempatannya memang terbatas. Dan itu menurut saya yang memang harus terus-menerus dilawan. Karena sesungguhnya agak gak masuk akal kita sesama perempuan yang seharusnya bisa lebih sensitif, yang tahu betapa susahnya menyeimbangkan sesuatu yang sangat sulit diseimbangkan itu, rumah dan kantor, tapi saling memancing perasaan bersalah satu sama lain. Masa sih kita yang sebetulnya cemburuan malah dengan sengaja memamerkan apa yang kita punya di depan orang yang kita tahu susah mendapatkan itu. Kan perempuan terkadang gitu ya. Jadi seharusnya kita yang lebih tahu situasi yang kita hadapi sehari-hari itu seharusnya punya cukup kesensitivitas untuk tidak menabur luka atau justru untuk tidak membuat perempuan lain berada dalam posisi seolah-olah tidak berdaya. Ada banyak sekali hal-hal yang jauh lebih mudah dilakukan atau diperoleh laki-laki dibandingkan oleh perempuan. Itu dulu deh, kesadaran bahwa memang lebih sulit sebagai perempuan untuk hidup di dunia ini secara umum. Nah, pemahaman itu menurut saya dengan sendirinya akan membantu laki-laki untuk tidak merasa terancam atau tidak merasa berbagai gerakan menuntut kesetaraan itu sebagai perlawanan terhadap laki-laki. Karena menurut saya ini yang sekarang menjadi agak susah nih pergerakan. Kata feminisme aja sekarang udah dianggap jelek. Udah ada label negatif tuh terhadap feminisme. Padahal sekali lagi itu kan hanya perjuangan untuk supaya sama-sama bisa berdaya dan dunia akan jadi dunia yang jauh lebih adil, jauh lebih prosper, jauh lebih makmur. Kalau perempuannya dapat kesempatan untuk juga bisa menyumbang atau berkontribusi pada apakah pada ekonomi dunia atau pada kualitas perbaikan kehidupan di dunia secara umum. Tapi jadi itu, kan saya selalu bilang ya kodrat perempuan itu hal yang melekat pada fungsi biologis perempuan. Jadi kodrat perempuan itu ya cuma 3, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Di luar itu ya bukan kodrat. Tetapi kan kerap kali sekarang kualitas itu disematkan pada kekodratan perempuan. Jadi seolah-olah kalau perempuan jadi lebih emosional, lebih ini. Jadi sekali lagi mari adil sejak dalam pikiran, melihat kualitas itu sebagai kualitas manusia. Bukan ada embel-embel gender di dalamnya. Aduh, waktu juga yang memisahkan kita nih Mbak Nana. Udah sangat jelas ya Bapak Ibu ya kalau diversity, equity dan juga inclusion atau disingkat DE&I ini yang orang-orang sudah digaungkan di mana-mana menjadi sangat penting dan krusial baik itu di lingkungan kita sebagai pelaku bisnis dan juga dari segi korporasi dan untuk sustainability di jangka panjang.